Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Speak Job Project, channel edukasi dan kewirausahaan di Indonesia. Oke teman-teman, kali ini saya bertemu dengan teman saya nih, teman lama saya dengan Ihsan. Nah, Ihsan ini punya burung. Nah, burungnya seperti apa? Simak terus video ini selanjutnya. Ihsan sekarang itu mungkin teman-teman belum tahu ya Ihsan ini siapa, terus sekarang wirausahanya atau kegiatannya apa yang Ihsan bisa di-sharingkan ke kita, Ihsan? Sekarang saya sedang berusaha burung. Oh, burung. Lovebird ya. Lovebird ya. Jadi kalau wirausaha burung ini Ihsan udah berapa lama nih Ihsan mengembangbiakan jenis burung lovebird ini? Pemula sih saya baru 4 atau 5 tahunan. 5 tahun udah lama ya? Lumayan lah. Burung lovebird ya Ihsannya. Berarti lovebird itu sejenis burung apa ya Ihsannya? Kalau sejenisnya kayak seperti burung apa ya? Burung buat lomba juga bisa. Oh, lomba juga. Ya bisa. Nah, kalau untuk spesifikasinya ini berarti burung hanya untuk lomba atau gimana sih sebenarnya kalau burung? Kalau burung lovebird itu sih kebanyakannya kan lomba ya. Terus ada main warna juga sih. Oh, main warna juga. Iya. Bisa diternakan juga sih. Diternakan juga. Nah, Ihsan kan udah lama nih ya, udah istilahnya udah lama banget lah untuk mengembangbiakan lovebird ini. Nah, Ihsan, awal mulanya kenapa memilih lovebird bukan burung-burung yang lain gitu? Simple sih dari cara perawatannya. Kalau lovebird itu kan kita ada yang bisa dimandiin. Kalau misalnya kayak ocehan kayak gitu, kayak murai kan harus setiap hari dimandiin, ya, harus dipoi juga kan. Tapi kalau misalkan lovebird itu nggak apa-apa, kasih pakan sama millet juga udah nggak apa-apa. Jadi, nah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mengurus lovebird sebenarnya nggak rumit ya? Nggak rumit ya, nggak ribet sih. Simple aja sebenarnya. Simple ya. Tapi emang kenapa harus istilahnya kalau pagi-pagi nih kenapa harus dijemur? Itu ngaruhnya buat apa tuh ke burungnya itu tuh? Buat daya tahan tubuh juga sih. Iya, sama buat bikin gacor juga sih. Gacor gimana tuh? Gacor gimana tuh? Ya, kalau misalkan kan kayak main jalu kan harus dijemur juga. Oh, dijemur juga. Iya. Jadi ngaruhnya itu nanti ke suara atau ke ketahanan tubuh atau gimana sebenarnya? Bisa ketahanan tubuh juga sama suara juga sih. Oh, suara juga? Ya. Kayak gitu. Tak, kalau jenis makanannya yang biasanya Ihsan beri ya ke tiap hari atau tiap dikasih makan itu jenisnya apa, kayak kroto atau apa sih sebenarnya kalau millet ini? Sih, millet. Ya. Millet tuh millet ya namanya ya. Oke. Jadi itu gampang lah ya cari makannya tuh ya. Gampang. Nah, Ihsan, untuk harga lovebird yang kecil sampai yang udah besar ataupun yang udah juara lomba kayak gitu, itu variasi harganya kira-kira berapa sih? Kalau kayak bahan itu sih bisa ya 1.000-2.000 kan ada gitu bahan. Tapi kalau misalkan udah sampai juara nasional bisa sampai ratusan juta. Bisa sampai ratusan juta. Oh, sampai segitu ya? Karena udah banyak lomba ya yang mengikuti tingkat nasional juga. Oke, jadi kalau misalkan hanya untuk misalkan awal mungkin harga 1.000-2.000 pun ada ya? Ada ya. Tapi kalau misalkan kayak perahannya bagus bisa sampai 1.000 atau 500.000. 500.000 ya. Oke. Nah, Ihsan, setelah Ihsan kan udah lama ya, udah ini. Nah, Ihsan, selama ini kesulitan atau misalkan kesulitannya apa sih mengurus burung lovebird ini? Kalau kesulitan dari lovebird itu sih settingannya sih. Settingan di lapang. Kalau di sini kan biasanya kan panjang, kalau di lapang kadang bunyi, kadang enggak gitu. Oh, karena Ihsan ini khusus untuk dilombakan. Iya, khusus dilombakan ya. Jadi bukan hanya untuk di rumah saja, misalkan jadi hiasan rumah, bukan ya? Bukan, buat dilombakan. Oh, dilombakan juga ya. Oke. Nah, berarti udah banyak mengikuti event lomba mungkin ya, Ihsannya, khususnya di Bandung ya Ihsannya. Oke. Nah, Ihsan selama ini kan sudah ikut banyak lomba ya.
prestasinya nih, burung-burung ini ada sampai juara nasional kah atau tingkat daerah atau gimana? Nah, Ada sih yang ini sih. Ini udah. Oh, yang biru ini ya? Iya. Oh, yang biru, burungnya yang warna biru nih. Nah, jadi ini jenisnya sama ya, lovebird Ya, aja. Misal nggak ada lovebird, Paspio. warnanya pas apa? Paspio. Pas blue. Oh, pas blue ya? Ya, pas blue. Oh, pas blue teman-teman. Jadi ini pas blue ini sudah menjuarai beberapa event ya. Ini ya pialanya ya? Ya. Nah, ini teman-teman pialanya juara 1 Out Lovebird. Ini di mana nih? BNR Leuweung Tiis. Leuweung Tiis, Ya. berarti di daerah Tasik Di Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Caringin. Oh, di Caringin ya? Ya. Oke, ini juara 1. Nah, ini juga sama ini, piala yang ini juga Ya, sama? sama. Itu udah kejual sih burungnya. Oh, udah kejual ya. Tapi Ya. ini begitu sisa-sisa perjuangan dan Ya. sisa prestasinya ya. Ya. Oke, nih Aisan. Nah kan karena teman-teman kalau di kayak saya ya, karena saya tidak suka burung ya, atau bukan tidak suka burung, maksudnya saya kurang memahami masalah burung. Nah, untuk teman-teman yang pengen memulai itu, yang di-prepare atau dipersiapkan tuh apa dulu nih untuk khususnya jenis lovebird ya? Apa dulu nih? Apakah dana satu, terus kedua kandang, misalkan apa, sangkar ya, sangkar, atau misalkan jenisnya, modelnya harus seperti apa nih yang mudah untuk dirawat nih di rumah gitu? Seperti apa sih Mbak Aisyah? Kalau misalkan kayak gitu sih, pertama kan kita tahu dulu terahannya dulu sih. Apa itu terahan tuh, apa tuh? Dari waktu dulunya, indukannya, prestasi atau enggak. Oh, gitu. Oke. Dari situnya juga ngaruh. Jadi juga mungkin sih. dari bibit, bebet, bobot ya? Ya. Oh, itu kayak Monica aja ya. Bibit, bebet, bobotnya kita harus tahu dulu. Oh, jadi sebelum beli ke tukang atau ke tempat jual burung harus tahu itu dulu. Ya, harus tahu itu dulu sih. Terus? Kalau saya sih kan ternak sendiri ya. Iya. Di belakang ada. Di belakang ada ya. Ya, Oke. Terus apa lagi tuh Aisyah? Apalagi ya? Cuman kalau rumit dari lovebird itu settingannya sih. Settingan. Settingan. Itu settingan tuh apa sih sebenarnya? Settingan tuh cara untuk gimana sih? Caranya kayak gimana ya? Settingan itu kalau di lapang kan di sini kacor nih. Kalau di lapang harus benar settingannya kan. Kalau misalkan burung ini harus jauh dari lovebird yang lain. Soalnya biar enjoy juga ke burungnya pas digandangin. Ya, biar nggak stres juga. Oke. Biar nggak naik birahinya juga sih. Oh, Kalau gitu. ini ya Naik apa? birahinya. Naik birahi tuh teman-teman. Jadi burung juga punya birahi ternyata ya. Jadi tapi birahinya untuk lomba ya, mungkin nanti untuk suaranya lebih bagus ya. Oke. Nah, Aisan, jadi itu awalnya mungkin satu dari yang tadi ya. Dari apa yang kita harus tahu bibit bobotnya. Terus kedua tuh harus apa lagi sih, settingan nanti kita. Ya. Kalau sangkarnya mungkin ya banyak yang jual Banyak ya. sih ya. Nah, Aisan, jadi udah lumayan lama lah ya udah mengenal tentang burung lovebird ini. Aisan nih, saran ke teman-teman untuk pemula yang pengen misalkan ikut lomba apalagi gitu kan. Iya, berarti harus benar-benar dipersiapkan nih dari bibitnya ya? Iya sih dari bibitnya, tapi kalau misalkan pengen lebih ini sih, satunya sering gantang aja. Apa? Sering gantang ya. Gantang tuh apa tuh? Mungkin teman-teman Gantang tuh ya kayak hampir, maksudnya ya sehari seminggu itu harus 3 atau 4 kali lah, biar burungnya terbiasa. 3-4 kali apa? Dilatih? Ya dilatih dalam seminggu. Ya. Dilatih untuk suaranya bagus. Ya biar apa ya dibilangnya, biar bisa jadi juara juga sih. Biar burungnya nggak kepo juga. Caranya gimana tuh? Maksudnya digantang tuh gimana caranya tuh? Apakah kita dikasih makan terus atau apa sih gantang tuh sebenarnya? Gantangan itu kayak kita lomba burung. Lomba burung. Ya, tapi kan kita misalkan punya burung nih, saya punya burung, tapi saya kan belum tahu nih. Takutnya pas ikut lomba malah burung saya malah jadi stres nih. Kasarnya misalnya burung lovebird saya misalnya. Nah, terus dilatih di rumahnya gimana maksudnya gitu kira-kira? Kalau saya sih kalau misalkan di rumahnya ada joki juga sih. Ada joki saya sih di belakang sih. Itu udah apa ya dibilangnya, udah punya settingan masing-masing. Kalau saya sih burung pakai millet polos aja sih. Millet polos aja ya. Nggak pernah pakai yang aneh-aneh. Oke, jadi mungkin kalau mungkin pandangan saya dilatih di rumah, mungkin kita punya beberapa jenis atau beberapa punya burung itu dilatih aja di rumah gitu ya. Dilatih aja sih, kayak di masteran juga pakai masteran, kayak
suara tengek buto, jalilin, kapas tembak kayak gitu juga sih. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan punya burung lovebird seperti ini, mungkin kalau untuk dilombakan, nah itu seperti itu ya, harusnya ya, istilahnya mah tahapannya ya, seperti itu. Nah, jadi kalaupun, nah gini, satu lagi nih Aisan. Nah, kalau misalkan nih, ini bisa diperjualbelikan nggak ya? Atau misalkan setelah lomba harganya pasti naik ya? Ya sih, kalau misalkan kalau udah di lapang itu bisa nawarnya banyak ya, sekitaran 10.000 kayak gitulah. Kalau misalkan event-event nasional bisa sampai puluhan juta. Oh, jadi kalau misalkan ini, misalkan dari ini kan dari kecil ya dirawatnya ya? Kalau ini bahan sih beli bahan. Oh, beli bahan. Jadi kalau beli bahan tuh berarti beli dari apa nih? Dari bahan tuh kayak gimana? Kayak bahan kalau misalkan buat disetting lagi sih, biar. Umurnya berapa nih biasanya kalau untuk jadi bahan tuh yang bagus tuh? Kalau ini sih udah di atas setahun sih. Udah di atas setahun. Ya, itu disebutnya bahan. Ya, umur bahan. Setahun itu. Ya, kalau misalkan gini, kalau misalkan bahan itu lihat burungnya kan, kalau ke lapang masih harus disetting lagi gitu. Oke. Oh, gitu. Jadi disebutnya bahan. Ya, bahan setahun. Ya. Berarti ini usianya udah berapa nih yang pas dulu? Ini udah 4 tahun. 4 tahun. Ya. Udah lumayan. Yang ini yang apa lagi kasmaran ini? Baru sih. Ini baru. Beli di teman. Oh, beli di teman. Baru 9 bulan. Tapi belum dilombakan ini pernah? Udah. Pas zaman di PAUD-nya udah ini. Timbal ibunya. Pernah dilombain. Udah dilombain sih. Ini berarti sejodoh ya namanya atau ya ini pakai untulan sih. Untulan itu apa? Untulan tuh kan misalkan main jalu nih. Kalau pas mau dilombain si bikangnya diambil, disimpan, disetting. Bikang itu berarti betinanya ya? Ya, betinanya. Gitu, teman-teman, berarti betina. Bikang itu bahasa Sundanya bikang. Jadi ini betina dan sama si cowoknya ya, cowoknya. Oke, nanti nggak akan ribut nih di sini berdua? Nggak akan sih. Nggak akan ya. Paling cuma nanti punya anak 3 mungkin. Gitu ya. Oke. Nah, Isa, jadi karena kan yang namanya sekarang itu lagi musim ya. Pada saat mungkin banyak teman-teman saya juga yang tadinya nggak suka burung, sekarang malah banyak yang suka ya. Karena mungkin itu jadi hiburan tersendiri ya di rumah ya. Dan kalau misalnya kita ingin jadi untuk diwirausahakan, bisa jadi uang banyak juga ini ya. Bisa. Oke. Nah, pernah nggak ada misalkan burung lovebird Aisan yang terjual paling mahal berapa nih Aisan? Paling mahal sih baru 15 sih kalau 15 juta? Ya. Tuh teman-teman, jadi 15 juta tuh udah bisa beli motor apa tuh? Oh, jadi 15 juta? Ya, baru 15 itu juta sih. Itu juara nasional atau gimana itu bisa harganya? Enggak sih, Kak, ada yang nawar sih di lapang. Jadi pas posisinya dapat lomba ke satu langsung ada yang nawar? Langsung ada yang nawar. Kenapa dikasih, kan itu aset? Nyari yang lain juga banyak sih, masih banyak bahannya juga sih. Oke, jadi Aisan nanti mengolah lagi dari awal? Mengolah dari awal lagi. Oke. Nah, Aisan, jadi ini saya banyak belajar dan banyak tahu juga nih mengenai burung ya, karena khususnya burung lovebird ini. Nah, jadi teman-teman, jadi kalaupun misalnya kita pengen usaha atau misalnya berwirausaha burung, mungkin ini hanya sedikit gambaran atau pandangan harus awal, ataupun misalkan caranya ya Aisannya seperti apa, terus pakannya harus seperti apa, dan kadang-kadang kita pun kalaupun misalkan pengen ikut lomba atau enggak, ya itu gimana kitanya ya. Misalkan tujuannya kita buat apa nih untuk memelihara burung ini gitu. Oke, ini Aisan ada pesan-pesan deh ke teman-teman untuk memelihara burung ini, apakah worth it enggak, atau misalnya apakah bisa dijadikan ladang usaha nggak sih sebenarnya ini? Sebenarnya bisa sih, buat kayak jodohan kan diternakin, jadiin anak kan, anaknya kan dijual gitu lumayan. Cuma kalau saya kan di sini yang ngurusnya kan joki saya sambil kerja kan. Betul. Jadi apakah harus bisa ditinggalkan nggak sih, bisa kita kerja ini sendiri aja gitu misalkan? Gampang sih. Ya, beda sama kayak main murai kan. Kayak main haul seperti ini. Kalau saya burung, kalau misalkan kayak gini kan, kalau yang ini nggak pernah dimandiin. Kalau saya ini, kalau misalkan kayak pakai untulan ini kan, kalau malam harus dimandiin, wajib dimain kalau
Kalau misalkan kayak jodohan kan kayak pakannya juga di mana-mana ada. Terus kayak apa namanya tuh? Cara perawatannya juga sih simpel ya, sih. nggak terlalu rumit ya? Nggak terlalu rumit. Dan makanan pun banyak didapat ya? Ya, banyak didapat. Di tempat pakan burung juga banyak ya? Di pakan burung juga namanya banyak. apa tadi tuh, lupa? Milletnya. Ya. Oke, millet. Jadi simpel lah ya, jadi nggak terlalu rumit. Mungkin kita harus teliti dari segi kesehatan mungkin ya, kesehatannya kita harus benar-benar. Vitamin perlu nggak? Perlu sih sekali-kali. Vitamin ada juga ya? Ada. Itu beda-beda sih kalau misalkan vitamin juga kan. Disatuin sama makanannya atau gimana? Ada yang pakai satu karena makanannya, karena airnya, atau karena parunya juga ada. Oh, langsung bisa? Ya, itu. bisa. Oh, oke. Jadi mungkin sekarang tuh ini lagi sehat-sehatnya ya? Ya, Alhamdulillah. Oke, jadi Mas Ihsan terima kasih ya udah dikasih kesempatan nih saya untuk berbincang-bincang nih mengenai usaha Mas Ihsan sekarang. Dan mudah-mudahan untuk teman-teman jadi ada pandangan lah mengenai wirausaha ataupun pengembangbiakan burung lovebird ini, karena burung lovebird ini satu murah, simple untuk perawatannya, dan bisa diikut lombakan dan bisa dijadikan uang ya. Bisa dijadikan uang untuk teman-teman yang pengen wirausaha di bidang burung ini. Mungkin banyak ya burung yang bisa dikembangbiakan, tapi karena ini khususnya di lovebird mungkin bisa digambarkan seperti ini ya, secara tidak langsung lah cara pengembangbiakan. Dan jadi teman-teman, ini adalah gambaran wirausaha di bidang burung, khususnya burung lovebird. Nah, jadi teman-teman bisa diaplikasikan di rumah pun simpel, dari makanan, dari cara perawatannya. Kalaupun misalnya teman-teman pengen lebih untuk misalnya wirausaha ini, bisa diikutin lomba. Nah, mungkin lomba event-event burung sekarang lagi banyak gitu, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa mengkalkulasikan biaya dan lain-lain, dan serta waktu untuk mengurus burung lovebird ini khususnya. Sekian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan tentang kewirausahaan khususnya di burung lovebird ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Terus komen apa nih pekerjaan yang teman-teman atau wirausaha apa yang ada di sekitar kita yang ingin direview. Apabila teman-teman pengen tahu, tulis aja di komen. Nanti kita berusaha untuk mewujudkan pekerjaan yang ingin teman-teman tahu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang rupiah. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke.